Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Hidayat dengan NIM L1 A120-100 dari Prodi Kehutanan kelas R002. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem transport senyawa organik. Di dalam sistem senyawa organik terdapat pengangkutan senyawa organik yang terdiri dari xilem, floem, pit, korteks, dan epidermis. Xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular. Nah, dalam pengangkutan tanaman, transportasi xilem terdiri atas tabungan berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Transportasi floem yaitu ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk. Sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan akar, umbi, atau area pertumbuhan. Xilem dan floem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular atau berkas pembuluh. Nah, berikut perbedaan transport via floem dengan transport via xilem. Apa saja senyawa organik yang diangkut dalam floem? Nah, yaitu karbohidrat, gula pereduksi, sukrosa atau rapinosa, lalu yang mengandung nitrogen, amino, amida, ureida, lalu ada zat pengatur tumbuh. Nah, selanjutnya nukleotida, nutria anorganik, lalu pestisida sistemik. Apa saja bukti zat organik diangkut melalui floem? Nah, percobaan yang pertama ada percobaan ring, yaitu floem dikupas melingkar batang, lalu di atas keratan timbul pembengkakan, dan di bawah keratan atau bagian akar mati. Nah, yang kedua ada pengawetan, mengikat kawat erat sekeliling batang dapat merangsang pembungaan. Lalu yang ketiga ada analisa eksudat atau isi floem dengan mikroskop, yaitu gula tinggi. Lalu 4, percobaan dengan C dan radioaktif, CO2 yang diserap melalui daun keluar dari daun sebagai karbohidrat mengalir melalui saringan dari floem ke berbagai bagian tanaman. Lalu yang kelima ada pohon yang terbakar, sering dapat bertunas kembali karena hanya sebagai kulit yang terbakar. Nah, berikutnya ada anatomi floem. Unsur tapis atau pembuluh tapis, sel-sel hidup yang kehilangan nukleus, ribosom, aparatus atau badan Golgi, dan vakuola, serta hanya mengandung sedikit mitohondria, plastid, dan beberapa retikulum endoplasmik. Elemen saringan berlubang dan dihubungkan satu dengan lainnya oleh benang-benang protoplasma, merupakan jaringan terpenting dari floem dan tidak lama hidupnya. Lalu yang kedua ada sel pelengkap, yaitu banyak lubang-lubang di dinding yang berhubungan dengan sel-sel slab elemen oleh plasma desmata. Lalu yang ketiga ada sel-sel serat, berfungsi penguat jaringan, terdiri dari sel-sel tebal, panjang, kuat, dan tidak dapat dilalui zat organik. Yang keempat ada sel parenkim, yaitu sel lunak, terdapat di korteks, bentuk panjang sejajar sumbu tanaman dan sebagai tempat cadangan makanan. Lalu jari-jari floem, walaupun tidak terlalu penting, sel ini turut melakukan pengangkutan. Berikut adalah gambar anatomi floem. Bagaimana floem mentransportasikan cairan floem? Gula yang diproduksi di daun berdifusi ke sel-sel kompanion floem. Lalu sel-sel kompanion secara aktif mentransportasikan gula ke sheath tube member
Makanan atau gula kemudian ditranslokasikan dari source ke sink berdasarkan teori pressure flow. Pada source, gula secara aktif ditransportasikan ke phloem. Lalu air mengikuti melalui osmosis dari sel-sel source dan xilem. Hal ini menghasilkan tekanan yang tinggi. Lalu pada sink, gula-gula berdifusi keluar phloem dan diikuti air melalui osmosis. Hal ini mengakibatkan rendahnya tekanan, larutan gula mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Air dalam xilem akan ditarik melalui aliran transpirasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.